Jadi sebelum kita mengajak di kris look, kita bicara tentang kris lurus dulu. Kris lurus itu ya becek, mungkin kayak gini, lurus saja. Nggak ada motif-motif lain, nggak ada relief-relief lain, terus tidak ada rincian-rincian lain. Yang kita bahas sekarang dari versi brojolnya dulu. Brojol. Sebelum kita bahas kris look, kita bahas kris lurus. 1. Bersama lagi dengan saya Devin di Pusaka Bumi Wengker. Hari ini kita berkesempatan untuk belajar di Gria Duwung bersama dengan Bapak Paisu. Bapak, kita ketemu lagi. Hari ini saya mau tanya-tanya nih Pak tentang look. Nah, look itu apa aja dan filosofinya itu apa? Filosofisnya kris look. Iya. Tapi nggak oleh akeh lho takon iki berarti. Filosofi look nggih. Iya. Sebelum look itu kan ada kris lurus. Sebelum kris look itu ada kris lurus. Tak kris lurus ya. Yang mana tuh, Mas? Hah? Oh ya, oke. Kris lurus. Jadi sebelum ada kris look itu pertama kali yang harus dimiliki oleh pecinta Tosonaji, terlepas itu dari pemula atau orang yang baru tergugah hatinya mencintai benda pusaka nenek moyangnya, itu pasti harus lurus dulu. Terlepas dari dapurnya itu brojol atau tilam sari, tilam mupeh, itu los, itu boleh dimiliki siapapun saja, tapi dengan catatan yang lurus dulu. Jangan yang elok dulu, nggak boleh yang elok dulu. Kayak kehidupan sekarang ini. Itu banyak remaja atau anak kecil yang dia itu belum mengalami proses perjalanan hidup yang seharusnya dia lakukan, tapi dia itu udah berani atau lancang membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya, atau bisa dibilang copy paste. Suatu paham yang dia belum pernah mengalami, tapi dia berani ngomong, itu ada konsekuensinya, ada filosofinya. Jadi sebelum kita mengajak di kris look, kita bicara tentang kris lurus dulu. Kris lurus itu ya becek, mungkin kayak gini, lurus saja, nggak ada motif-motif lain, nggak ada relief-relief lain, terus tidak ada rincian-rincian lain. Yang kita bahas sekarang dari versi brojolnya dulu. Brojol. Sebelum kita bahas kris look, kita bahas kris lurus. 1. Kenapa kita harus punya kris lurus dulu sebelum kris yang dikelok-kelok? Karena manusia itu harus tahu dulu tujuannya kemana, fungsi hidup itu untuk apa, kris ini diciptakan untuk apa. Apakah hanya sekedar itu kesenian, apakah hanya sekedar barang ini apa ya lengarane ya, punya tuah atau kayak gimana. Dan kris lurus itu mencerminkan bahwa manusia itu harus tenang, harus fokus. Kalau jenengan ingin sesuatu atau jenengan punya cita-cita, biar jenengan tidak terkecoh oleh keinginan-keinginan yang tidak seharusnya. Kayaknya itu dulu pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan. Misalnya kayak gini, saya ingin punya motor, atau saya ingin punya rumah, atau saya ingin punya cowok yang keren, nah itulah, cewek anak itu. Iya. Atau kita ngomong masalah kebutuhan lah, saya ingin kendaraan, yang mana saya butuh untuk kuliah, atau untuk bekerja, itu kan ya hanya motor saja. Dalam mengenai kita punya tujuan, saya ingin punya NMAX, misalnya kayak gitu ya. Harus fokus, nabung, fokus, jangan tergoda dengan yang sekarang itu marak apa ya, kayak soundhoreg lah satunya. Terus dengan gebiaring dunia saat ini itu udah wow, terlalu fantastis bagi saya. Makanya kris lurus dulu itu teman kenemu atau wujud manunggaling kawal Gusti, antara manusia dengan Tuhannya, antara saya dengan jagat, antara saya dengan orang tua, antara saya dengan pasangan, antara saya dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Sampean pengen punya mobil atau pengen punya motor, sampean nabung, begitu misalkan salah satu contoh ya, seharusnya motor ini harganya 30 juta. Sampean nabung udah dapat uang 15 juta. Tiba-tiba ada iklan yang menggiurkan, ada iPhone yang e-box dengan harga yang murah, cukup 7 juta saja.
kekurangannya itu hanya sedikit, bisa dicicil dan lain-lain, sama bekecoh toh. Akhirnya yang mau beli motor nggak jadi. Akhirnya malah beli sesuatu yang diinginkan, bukan kebutuhan. Paham maksudku loh? Iya. Paham toh. Akhirnya apa tujuannya? Hancur. Karena udah kelok, udah berkelok-kelok. Jadi tujuannya keris lurus itu kurang lebihnya kayak gitu. Secara kehidupan masa kini. Kalau zaman dulu enggak. Kalau zaman dulu tujuan keris lurus itu manembah gaweling kalau itu manembah betul-betul saya hidup itu untuk apa? Apakah saya hidup itu hanya kebetulan saja? Apakah memang saya ditakdirkan hidup itu untuk menjadi satu peranan di dunia ini sebagai sosok A atau sosok B kayak gitu. Jadi kita harus tahu tujuannya dulu. Itu satu. Dalam keris lurus. Baru setelah kita menemukan jati diri kita, oh ternyata saya itu dulu waktu dalam kandungan itu saya berjanji ingin menjadi pejabat, atau saya udah pernah berjanji dalam kandungan itu ingin menjadi petani. Tapi dalam kehidupan karena berkelok-kelok kayak keris yang seharusnya nggak berkelok dulu, saya menjadi polisi, saya menjadi pejabat, nggak akan makmur hidupnya kita itu nggak akan makmur karena kita nggak manembah, kita tidak nerimo ing pandong atau kita nggak manunggaling kalau Gusti. Hasilnya seperti itu. Kedua, setelah kita menemukan jati diri kita mengenali diri. Oh ternyata saya ditakdirkan di dunia ini untuk menjadi penceramah, untuk menjadi ustadz, atau untuk menjadi motivator, atau untuk menjadi pekerja, ya nikmatin. Setelah tak tahu, maka lahirlah keris lo tiga. Nah, untuk menjadi lo, kita harus tahu dulu ya yang barusan saya omongin itu loh. Makanya dalam peradaban zaman dulu itu, anak dalam kandungan itu udah ada persiapan, kerisnya ini keris apa nanti yang akan diciptakan untuk anakku, misalkan saya yang punya anak ya, begitu lahir ngowel, orang dulu tuh udah tahu, oh bocah iki karakteris kayak ngene iki, dari raut mukanya, dari mimik wajahnya, dari matanya, dari hidungnya itu udah kelihatan. Barulah dibikinkan keris ke empunya dengan tujuan supaya dia segera mungkin tidak terpengaruh dengan kehidupan keluarganya, tidak terpengaruh dengan kehidupan yang ada di lingkungannya, dibikinkanlah keris lurus dulu. Nah, setelah usianya anak itu mencapai 9 tahun sampai 12 tahun, itu karakter kentalnya udah terbaca. Kalau dalam Islam itu usia balik. Kan salah satu sahnya untuk menjadi Islam itu kan harus balik dulu, bukan syahadat. Syahadat itu kan nomor 2 gitu ya. Ngomong agama sih nggak apa-apa. Begitu udah balik, dia udah ketahuan jenis kelaminnya. Oh ini cowok, ini tidak transgender, ini orang lanang, orang wadon, orang menunggu, betul-betul ini cewek tulen, ini cowok tulen, ketemu. Dan ini harus seperti ini hidupnya. Bikinlah keris lagi lo 3. Filosofinya? Nah akhirnya menjadi keris lo 3. Filosofi dari keris lo 3 itu harus cocok. Kalau orang Jawa ngomong itu antara pikiran, antara mulut sama kertek hati itu satu jalan. Engko pikirannya ngomong gini, wah tiba cah kuwi ya pokoke enak ngene, tapi atine beda. Lah ora, ya iku ora ngono kuwi. Lah cangkeme beda juga ngomong. Atau dalam yang ranah ke agak dalam lagi bisa dinamakan daya cipta. Tempat pertama itu daya cipta. Manusia itu punya pencipta. Manusia itu suka menciptakan sesuatu apapun. Karena yang menciptakan semuanya ini manusia. Daya cipta. Kedua, rasa. Sebelum diciptakan, dirasakan ini baik apa tidak. Kalau saya rasakan ini berdampak mudarat, berdampak baik, atau malah berdampak negatif untuk kemaslahatan semesta. Cipta, rasa, baru karsa. 3. Atau bisa dibilang tridhatu. Kalau orang Jawa dulu bilang tridhatu, antara warna putih, merah, sama hitam. Itu harus manunggal. Harus menjadi satu. Jadi filosofinya keris lo 3 itu cipto, raso, karso. Juga sama itu manunggaling kawula Gusti. Antara pikiran, antara ucapan, antara kertek hati itu harus sama. Dan syarat sahnya manusia hidup di dunia ini, kalau jenengan pengen bahagia, malah bukan bahagia, harus bahagia dulu. Bukan bahagia itu menjadi tujuan, tapi bahagia itu menjadi dasar utama hidup manusia itu sendiri. Itu ada 3 tahapan, cipto, raso, karso.
Kurang lebih seperti itu kalau kita bicara masalah luk dari luk lulus, luk lulus sama luk 3. Banyak ya sebenarnya luk itu sampai Maksimalnya dalam tosan haji luk itu ada di 11 luk. Dari lurus, dari luk 3, terus luk 5, luk 7, luk 9, luk 11. Kalau luk 1 itu pencarian jati diri, kita belajar menemukan jati diri. Luk kedua itu kita mengimprovisasi supaya selaras. Luk 3, luk kelimanya itu kita baru setelah kita tahu. Makanya ada Pancasila dan lain-lain. Kita tahu apa energi 45 unsur elemen itu. Terus di luk 7 itu kita bisa menolong selamanya, kita selalu tertolong dalam apapun. Luk 9-nya itu luk kasampurnan, luk yang bisa mengendalikan semua yang ada dalam lubang hawa nafsu dalam tubuh kita. Baru kita menjadi luk 11 atau disebut dengan dapur satu pinten. Tapi kita sudah marjika, sudah punya semuanya, sudah mumpuni semuanya, kita sudah berbagi, kita sudah betul-betul bermanfaat dalam hidupnya. Untuk sekarang kita dapat yang luk 3 dulu. Kalau yang untuk 5, luk 7 itu besok. satu persatu ya. Iya, satu persatu. Kalau itu yang memiliki luk tinggi itu harus orang-orang tertentu, orang tinggi itu apa? Hanya orang yang ya semua orang bisa memiliki luk tinggi gitu. Sebetulnya semua orang itu boleh memiliki luk-luk tertentu. Dalam artian mereka harus punya jiwa kesatria. Harus kesatria dulu. Kalau tidak punya jiwa kesatria, kalau kita itu nggak menjadi manusia yang mudah mardika, itu nggak boleh. Jadi dari zaman dulu itu yang boleh punya keris itu hanya kalangan-kalangan tertentu, Mbak. Jadi masyarakat jelata itu nggak boleh. Sama halnya dengan punya pistol atau punya senapan, itu hanya orang-orang tertentu yang memang di bidangnya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Masyarakat jelata atau kita orang sipil punya senapan, kalau sampean nggak ada suratnya, tangkap sampean. Itu satu. Kedua, di era Panembahan Senopati, karena beliau itu juga beristrikan Retno Dumilah yang mungkin lahir dari Trah Jawa Timur sendiri, akhirnya dibolehkan siapapun boleh punya keris, tapi dengan catatan harus keris lurus dulu. Kalau keris luk 3, luk yang lain itu hanya orang-orang yang punya kedudukan kalangan-kalangan tertentu di era Mataram. Tapi di era Mojopahit tidak, semua itu boleh. Semua boleh memiliki. Ya, selama dia sudah berjiwa kesatria, selama dia sudah bisa betul-betul mempelajari. Tapi nggak bisa dicampur aduk, nggih. Di zaman Mojopahit sama Mataram itu udah berbeda, konteksnya udah berbeda dari zaman yang berbeda. Jadi kita nggak bisa mencampur adukan masalah kita, misalkan bahas keris dari tangguh. Kita menilai keris ini tangguhnya apa, namanya apa, dapur apa, itu bisa untuk saat ini menyebut ini brojol atau luk 3 itu sengkelat. Di era Mojopahit namanya bukan sengkelat, di era Singosari namanya bukan sengkelat. Makanya itu harus ditaruh di porsinya masing-masing. Karena udah berbeda zaman, berbeda cerita. Yang itu sekarang menjadi rancu. Oh, di zaman Senopati itu boleh punya keris kayak gini, tapi dengan kata lu di Mojopahit semuanya boleh. Siapa yang melarang? Semuanya boleh. Selama dia udah berjiwa kesatria. Sedangkan di era Mojopahit, di era Singosari, jiwanya semua udah kesatria dari lahir. Keren banget. Sekarang ini yang nggak seperti itu. Kita aja nggak tahu sampai aja dilahirkan untuk menjadi siapa, sampai juga nggak tahu. Belum tahu. Masih pencarian jadi diri toh. Iya. Kayak gitu. Nah, Begitu. itu tuh kan keris kan ada yang dimiliki sama Gegara Semedi, itu ada juga yang mahar atau beli, itu perbedaannya apa? Yang sama di Semedi ya. Samadhi, Semedi, Toko Broto narik nanti. Iya. Hadir itu toh. Assalamualaikum, salam itu yang banyak terjadi kan kayak gitu. Hadir, mak petuntuk keris koden, Pak. Itu pasti keris kodian. Ngeten, itu mungkin akan menjadi segmen yang berbeda sebelum dari pembahasan kayak gini. Karena itu masalah klinik, masalah supranatural. Mereka menarik benda-benda goib di alam goib lah katanya. Menarik keris, yang didapatkan selain keris itu ada cincin, ada permata. Enggak, saya nggak ada permata. Tidak ada satu orang pun yang bisa menarik permata dari alam goib.
Toh pun kalau dia bisa menarik benda berbentuk keris, itu pasti kerisnya keris kodian, pasti keris koden, atau keris yang dijual di pasar turi itu hanya 100.000 satu. Kedua, souvenir. Bukan, di bawahnya souvenir Pak, di bawahnya souvenir. Tiruan. Berarti narik, ya memang itu mungkin ada yang original narik, Pak bedunduk keluar. Karena saya jujur pelaku juga dulu. 3 tahun saya kerja kayak gitu, orang kerja saya hanya pengen tahu kinerjanya seperti apa toh. Itu karena ya kerisnya keris kodian, di bawahnya keris souvenir. Kalau keris souvenir itu bagus, di bawahnya satu. Kedua, kalau dia dapat batu, itu bukan permata, itu kerisnya batu akik, batu akik. Kalau dia bisa narik jamrut, narik permata, saya berani mendanai Pak. Kalau ada orang yang bisa narik seperti itu abal-abal. Abal-abal. Jadi memang ada keris-keris atau tosan aji yang memang sengaja ditanamkan di tempat-tempat tersebut di era dulu sebagai tumbal. Mungkin kalimat tumbal itu kan menakutkan ya. Tumbal itu kan menakutkan, pesugihan dan lain-lain. Tumbal itu sebetulnya hanya media penetalisir. Mungkin kalau di agama-agama tertentu itu kayak zakat, kayak amal, itu kayak sodako, itu tumbal sebetulnya. Kalau dalam konsep Jawa, di global menjadi satu tumbal. Penetalisir, misalkan kita mau diam di salah satu tempat tanah. Misalkan saya mau ke Tran lah, atau ke Kalimantan atau ke Lampung, yang mana di sana itu banyak tanah yang nganggur, kita diam ke sana. Nah, di tanah-tanah tersebut, tanah itu mempunyai energi yang berbeda-beda. Bisa juga energinya tanah itu karas, nah orang Jawa bilang itu karas. Dia nggak bisa ditinggali manusia. Kalau kita ke sana gampang sekitar. Itu bukan kodam, di Jawa nggak ada kodam, tapi murni yoni atau angsal yang ada dalam tempat-tempat tersebut. Nah, itu untuk menetralisir energi yang nggak bisa ditinggali, menetralisir energi negatif itu sendiri, orang zaman dulu itu menggunakan tosan aji, atau bisa disebut dengan potut sajen. Potut sajen itu diciptakan untuk 2 opsi. Satu untuk media samadhi, yang satu untuk media menetralisir energi tanah tersebut yang tidak bisa ditinggali manusia. Jadi kita nggak merusak, tapi malah mengasih fasilitas ke semesta. Ranahnya jauh banget ya dari pembicaraan masalah keris ya. Spaiso itu telah nemboh. Tapi itu beneran ada nggak sih Pak yang emang benda keluar? Benar, itu beneran ada. Bisa dibuktikan juga. Itu kan transformasi. Kayak santet itu Mbak. Saya nanya kayak itu kinerjanya sama kayak santet. Kecepatan cahaya. Semakin cepat benda ini sampai lempar, dengan kecepatan kilat atau kecepatan cahaya, dia akan melebur menjadi energi. Karena benda apapun yang ada di dunia ini sebetulnya energi yang sudah menjadi materi. Ya, ini energi yang menjadi materi. Ini dilempar jauh dengan kecepatan cahaya, dia akan hancur. Begitu masuk ke perutnya orang, udah pelan, dia langsung berduduk akan menjadi materi lagi. Kayak proses penarikan benda goib atau kita narik barang dari alam goib yang katanya menarik goib itu, transformasinya kayak gitu. Jadi yang menjadi dari materi, dari energi untuk menjadi materi, dia harus ada medianya. Media itu entah itu menggunakan doa atau kita menjadi media, menjadi bakal untuk bisa mematerikan benda ini. Gitu. Dan pasti orangnya akan capek, kesel, besoknya sakit, karena dia terlalu banyak menguras energi yang ada dalam. Baru nanti akan hidup. Akan wujud menjadi barang. Cuman nggak perlu dilakukan karena itu membuang-buang energi dan itu negatif, unsurnya itu negatif. Kayak negatif. Tapi kalau ada yang ingin belajar, semua enggak. Ada gitu. Semua enggak. Saya mau mengajarkan, saya mau mengajarkan. Kalau ada orang yang ingin narik barang-barang goib, saya bisa mengajarkan. Silahkan datang ke Gria Duwung untuk narik akik, narik keris dari alam goib. Tapi jangan kecewa, karena barangnya nanti yang hadir itu pasti barang-barang kodian. Kodian itu apa, Mas? Kodian itu barang yang nggak ada harganya. Kalau di keris itu ada barang pusaka, apa Mas? Barang murahan. Barang murahan. Mungkin bentuknya seperti keris, ya. Bentuknya seperti keris. Tapi kalau kita beli dengan kualitas yang ada itu 100.000.
Sedangkan keris yang original, yang bikinan empu, itu maharnya bisa ratusan juta, bisa miliaran. Mau dibandingkan dengan barang tarian yang harganya 100.000, dan kita dapatkan di pasar turi. Tapi kalau memang ingin membuktikan, semoga dengan datang ke sini, tak ajari sampean narik-narik barang-barang kayak gitu. Itu mudah banget. Itu biasanya jadi jimat-jimat gitu. Iya, lah itu akhirnya kita menyekutukan Tuhan. Oh, Penyekutuan berarti Tuhan. kita kalau punya jimat itu kita menyekutukan Tuhan berarti. Ya, bukan perkentukan loh, menyekutukan. Jadi kan kadang dikira keris itu bisa jadi jimat kayak gitu. Sebetulnya itu energi manusianya sendiri, dari motivasi, dari IQ-nya. Manusia itu butuh sandaran, butuh pedoman, butuh sosok untuk kayak gitu. Aku goro-goro ketemu Mas Paisu, itu malah lancar. Itu sebenarnya kan halusinasi nih dengan sendiri. Karena mungkin sampean melihat saya itu orangnya Mas Paisu gini, sampai akhirnya sampean jalan pede, jalan wis kuwine aku lho kandhane Mas Paisu kayak gitu. Itu sebetulnya hanya sugesti kita. Yang mana waktu manusia bersugesti, dia tidak sengaja menciptakan harmoni dalam cakra tubuhnya itu berkembang, mancar. Makanya harus bahagia dulu. Lihat apapun sampai harus bahagia. Harus happy. Bahasa Yunani itu happy. Happy. Happy itu kakakku malahan. Kakungku. Kakakku juga happy. Iya. Masa mbahmu jenenge happy? Iya. Ngerti tuh wong Jawa berarti ini kakakmu Cina. happy. Cina. Swiss. Berarti iya kan gediku tapi nang Nederland, Pak. Orang yang Swiss. Orang Jawa. Tapi ya ada Cina. Kayak Mas Medi berarti. Mas Medi itu Cina, cuman Cina kebromot saja deh itu. Wajahnya Cina, kulitnya itu Jawa. Cina lain. Lek Cina itu gak sampai sebelum semono kuwi deh. Kesuwen yang panas. Iya. Belarah. Jangan jauh-jauh. Ada lagi mungkin ditutup aja. Perbedaannya itu keris lama sama yang sekarang itu Wow. Perbedaan keris lama dengan keris sekarang. Gak ada perbedaannya sih secara style. Gak ada perbedaannya. Tapi secara bahan, secara pembuatan itu berbeda. Nah itu yang sekarang menjadi momok bagi kaula muda yang apalagi pecinta baru untuk ingin mendalami budaya Nusantara. Begitu mereka lagi baru-baru mencintai keris, semua yang dipandang itu sama kerisnya. Dan pasti nuwun sewu, mentalnya orang Indonesia sekarang itu miskin. Mentalnya melarat. Pingin keris, pasti pinginnya dipingin ya keris Nogososro, keris Sabuk Inten, keris Singo Barong, keris apa jenenge Om Yang Jimbe. Itu anjing. Itu segawon. Keris itu mahal, Bos. mahal. Itu ada, tapi mahal. Lah keinginannya orang zaman sekarang 100.000 itu udah punya Nogososro. 300.000 udah pingin Singo Barong. Gitu. 1 juta udah pingin Om Yang Jimbe. Itu segawon. Kalian bodoh, kalian goblok, mentalmu kere ya gitu. Mbok yo yang rasional, yang ilmiah gitu loh. Mana mungkin petani itu Sampean petani ya. Sampean petani punya sawah 1 petak. Yang pakai ngangkut untuk di sawah itu sampean pakai BMW. Atau enggak pakai Pajero lah. Itu kan nggak mungkin. Pajero itu bukan mobilnya petani. Mobilnya petani itu truk. Mahal harganya. Cuman casingnya berbeda. Apalagi Anda itu masih nyewa sawahnya, kok yang sama tidak dengan Pajero. Untuk apa anak itu? Konteksnya nggak sesuai. Sampai banyak terjadi, wah Pak RT ku loh, gue Nogososro. Kepala desaku loh, gue Nogososro. Kok murahan banget Nogososro. Nogososro sendiri itu citrakan bukan untuk kayak gitu, nggak sedikit dan limited edition. Makanya harganya itu fantastis. Padahal Jadi itu bedanya, nek kita ngomong masalah beda keris baru, keris sepuh gitu tuh pertanyaannya. iya. Itu tidak cukup hanya dibicarakan untuk saat ini. Harus datang langsung, biar nggak keblondro.
Karena banyak keris baru yang macak menjadi keris sepuh, dikorosikan, digeribis-geribiskan itu banyak. Oknum-oknum tertentu yang ingin punya keris sepuh, tapi dengan dana yang minim. Padahal keris itu mahal ya, semakin tingkat. Sebetulnya bukan mahal, keris itu nek dibilang mahal tergantung mentalnya kita, mencintai budaya kita itu dari segi apa. Apakah kurmingin HE, apakah kita memang menggunakan hati. Kalau kita menggunakan hati, kita tahu besi yang dipakai itu besi apa. Rangkanya saja yang dipakai kayu apa. Nah, rangkanya kayu ini kayu jati. Rangkanya kayu ciplukan itu. Nggak gitu. Harus itu nggak bisa dibabar tuntas di sini. Itu harus nggak di konten ini. Pelan-pelan. Padahal ya sebenarnya itu banyak juga ya zaman sekarang juga yang bikin keris itu cuma pengen gengsi gitu, harus yang dia pengen wahnya saja, Nah, tapi dia nggak tahu konteks tujuannya itu untuk apa. Bahkan dia nggak tahu ini manfaatnya untuk apa, hanya untuk gaya, keinginan. Kayak sampean pengen beli iPhone, tapi tidak bilang itu loh. Arep tuku mobil, arep tuku beli NMAX, terkecoh dengan iPhone karena wah, koncoku keren-keren gue iPhone meneng-meneng ditutup kameranya ngono kuwi. Fungsinya untuk apa dulu? Kecuali jenengan memang konten kreator yang mengharuskan menggunakan HP itu. Kalau hanya untuk WA, gitu, ngapain? Sekarang nggak gitu. Jadi kita senang ke gebirnya saja, cuman konteks dalam rohaninya Indonesia itu masih buruk sampai masih gawat. Makanya masih banyak orang melarat di Indonesia. Yang sampai rela menjual ginjal, terus menjual ginjalnya sendiri itu demi iPhone, demi gengsi kayak Siap. gitu itu. Entahlah kayak gitu ya Pak. Nah Pak, hari ini kita cukup teredukasi tentang penjelasan jenengan. Tapi sebenarnya tentang Tosan Aji ini sangat panjang sekali. Tapi nanti kita akan belajar di hari lain hari ya Pak ya, bersama Pak Paisu. Nah guys, nantikan edukasi dari Pak Paisu di channel Pusaka Bumi Wangker ya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ya. Thank you.